Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan renungan akhir pekan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah lewat Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati, agar dari apa yang akan kami baca dan kami renungkan mampukan kami, agar dalam kehidupan kami dapat melakukan itu semua. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami semua telah siap untuk membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa memohon kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 5, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayatnya yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai guncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya saja membaca, tetapi mau untuk melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup adalah sebuah perlombaan di antara sengsara dan nikmat. Artinya orang harus berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan, sekalipun harus melewati suka duka kehidupan yang ada. Seperti pembacaan kita pada saat ini, di mana orang yang pada saat itu berada di kolam Bethesda, mereka semua datang dengan penderitaan yang mereka hadapi, baik itu orang lumpuh, orang buta, semuanya ada di situ untuk mendapatkan penyembuhan. Namun ada satu sosok yang dilihat oleh Yesus, yang dimana ia sudah menderita sakit selama 38 tahun, namun belum juga mendapatkan sebuah pemulihan atau kesembuhan. Sehingga Yesus mendekati orang tersebut dan menanyakan kepada orang tersebut, apakah ia mau untuk disembuhkan. Orang tersebut tidak langsung menjawab Yesus dengan mengatakan iya, melainkan ia memberikan alasan kenapa ia belum juga mendapatkan penyembuhan. Ia mengatakan kepada Yesus bahwa tidak ada yang mengangkatnya dan menaruhnya di kolam Bethesda, dan ia tidak bisa berjalan sendiri ke tempat tersebut. Ia hanya menunggu orang-orang untuk datang membantunya. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, ia bangun dan mengangkat tilanya dan ia mendapatkan suatu kesembuhan daripada Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak hanya mengaruniakan hidup secara otomatis dengan segala kenikmatannya, tetapi itu harus diperjuangkan. Dalam kemungkinan untuk kita alami derita di dalam hidup yang Tuhan beri, itu suatu yang lumrah, yang harus dijalani oleh setiap kita yang hidup di dunia ini. Itulah sebabnya kita tidak perlu lagi di dalam menjalani dinamika kehidupan ini dengan segala suka duka, pahit manis kehidupan yang kadang bercampur membelenggu kita. Peristiwa kolam Bethesda di serambi pintu gerbang domba memberi beberapa pelajaran iman bagi kita, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hidup itu sebuah perjuangan. Untuk menikmati hidup dalam sukacita dan damai, orang harus berlomba, tidak bisa hanya duduk dan berharap, tidak ada berkat yang otomatis turun dari langit untuk orang tersebut. Orang-orang harus berjuang untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Sama seperti yang terjadi dalam bacaan kita, di mana di kolam tersebut masing-masing berjuang untuk mendapatkan kesembuhan di sana. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita pun demikian. Dalam perjalanan kita berjuang untuk pekerjaan kita berjuang untuk pendidikan kita. Dan semuanya itu, jika kita datang di hadapan hadirat Tuhan,
maka yakin dan percaya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, berjuang harus disertai iman. Mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan anugerah Allah, untuk kesembuhan itu, mereka yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ada mujizat yang akan Tuhan tunjukkan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, untuk apa bersusah payah kalau kita tidak yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di sana dan akan membantu kita. Itu yang dialami oleh sebagian besar mereka yang sembuh. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang diberkati, dalam kehidupan kita tentunya kadang kita berpikir kita melakukan perjuangan tanpa kita mengandalkan Tuhan. Namun firman Tuhan datang kepada kita, mengajarkan kepada kita agar dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Yang ketiga, solidaritas perlu dan jangan egois. Di dalam setiap perjuangan kehidupan, kadang tersisih dengan nyata bahwa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya selamat, yang penting saya aman, yang penting saya bahagia, orang lain bukan urusan saya dan juga bukan tanggung jawab saya. Di sini egoisme kadang menonjol. Itu terlihat dari mereka yang sedang berjuang untuk sembuh. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, bukan hanya firman Tuhan kita saja yang dimana orang-orang lain yang tidak memperhatikan orang yang sakit untuk mereka bawa ke kolam tersebut, tetapi dalam kehidupan kita kadang keegoisme itu sudah merajalela dalam kehidupan kita, di mana kadang untuk mendapatkan sesuatu kita lupa dengan saudara-saudara kita dan kita lebih mementingkan kehendak kita. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, menasihati kita untuk kita melihat kebutuhan dari sesama-sesama kita juga. Yang keempat, iman menyelamatkan kita. Kadang dalam hidup ini kita sangat mengharapkan pertolongan orang lain. Tetapi kadang pula pertolongan itu tidak datang dengan sendirinya. Kita kadang kecewa dan putus asa karena antara harapan dan kenyataan itu tidak sebanding. Jangan lupa kita masih punya iman dan Tuhan tahu itu. Itulah yang dialami oleh si sakit, orang yang sakit pada saat itu. Jadi Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, iman sangat penting dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan segala sesuatu, kita berharap kepada Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita dan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Yang kelima, sengsara membawa nikmat. Orang-orang yang pernah mengalami derita di dalam perjuangan hidupnya, Tuhan memperhitungkan derita mereka dan pengorbanan mereka tidak pernah jatuh di tanah karena Tuhan terus menopang hidup mereka. Dan kadang sengsara membawa nikmat, itulah yang dialami oleh orang yang dekat dengan Tuhan. Itu Allah yang solider dengan derita kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sengsara membawa nikmat, karena dalam kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita, kadang kita putus asa, kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, tetapi yakin dan percaya firman Tuhan datang kepada kita, bahwa sengsara akan membawa nikmat. Di tengah penderitaan kita, Tuhan telah menyiapkan yang terbaik bagi kita, asalkan dalam kehidupan kita, kita mau untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dia Allah yang peduli, karena Dia sendiri pernah merasakan penderitaan kita. Dia Tuhan yang punya kepekaan yang tinggi dan Allah yang penuh empati. Inilah makna minggu sengsara Tuhan Yesus bagi kita orang-orang beriman, di mana Ia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita sebagai umat yang berdosa, dan Ia mau untuk lahir sebagai manusia dan menderita sama seperti kita manusia, dan Ia juga tahu tentang keadaan kita. Untuk itu mari kita terus berharap kepada Tuhan agar dalam kehidupan kita apapun yang kita lakukan semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat menjalani minggu-minggu sengsara. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk firman yang telah kita baca dan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Mampukan kami Tuhan, agar dalam kehidupan kami
kami dapat melakukan itu semua. Mari Tuhan ajarkan kami agar rasa egois dalam diri kami, Tuhan sendiri yang lenyapkan, agar dalam kehidupan kami selalu memperhatikan satu dengan yang lain. Mari Tuhan, kami akan memulai dengan aktivitas kami selanjutnya. Engkau memberkati, agar semuanya boleh berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa memohon kepada Bapa di surga. Amin.